Pemirsa, musim haji telah tiba, ribuan jamaah haji mulai diberangkatkan ke Arab Saudi. Pihak Arab Saudi sendiri menyebut sangat merindukan kedatangan jamaah haji asal Indonesia. Bagaimana memastikan agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini nyaman dan aman bagi jemaah haji? Kita akan diskusikan bersama Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Firman M. Nur. Selamat pagi, Pak Firman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman, saya kutip data dari Hasan Basri Sagala yang mengatakan kalau tahun ini dari 229.000 diantaranya ada 67.000 jemaah haji kita lansia. Tadi pagi dari Solo berangkat ada yang usianya 84 tahun sampai 104 yang paling tua ya tadi ya Reno ya. Pak Firman, kalau memang untuk ramah bagi lansia, apa persiapan yang sudah dilakukan untuk memastikan benar-benar ramah untuk lansia, Pak? Ya, pertama adalah tahun ini sebagaimana tadi disampaikan, tahun pertama jumlah lansia dari unsur jamaah haji Indonesia luar biasa sangat banyak, antara 60.000 jamaah untuk reguler dan 1% dari jamaah haji khusus. Dan tema juga yang diangkat adalah haji ramah lansia. Ini sebuah apresiasi kami dari Ampuri, mengapresiasi pemerintah Republik Indonesia yang memprioritaskan keberangkatan lansia pada tahun ini. Sebagaimana kita ketahui, pada saat pandemi 2 tahun tidak ada keberangkatan dan tahun lalu hanya 50% dari kapasitas jamaah haji yang kita berangkatkan. Tentu daftar tunggu dari lansia semakin panjang. Dan yang penting kita dalam persiapan tentu sudah dilakukan secara baik oleh Kementerian Agama, yaitu ada pelatihan khusus kepada tim pelayanan tim haji, tim pelayanan haji di Saudi Arabia untuk bagaimana cara melayani lansia. Dan ini juga perlu kita apresiasi ya, Saudi Arabia juga melakukan banyak perbaikan fasilitas, Mbak Palen dan Mas Reno di Saudi Arabia, bahwasanya memang Masjid Nabawi dan Masjidil Haram disiapkan juga untuk bagaimana agar para lansia dan juga para disabilitas juga mendapatkan kenyamanan ketika melaksanakan ibadah. Itu yang kami sangat lihat secara jelas di di Masjid Tanah Suci tersebut. Dan itu selalu semakin diperbaiki setiap tahun. Tapi yang jelas pada tahun ini, Saudi Arabia sangat bersungguh-sungguh untuk meningkatkan pelayanan. Karena tahun ini, sebagaimana kita ketahui, adalah tahun pertama jumlah kuota kedatangan jamaah haji dari seluruh dunia 100%, bahkan ditambah kembali dengan kuota tambahan. Nah, dalam kondisi ini, di samping memang pemerintah harus meningkatkan pelayanan dan mengantisipasi pada pelayanan seluruh jamaah sendiri kita harapkan juga melakukan antisipasi. Mas Reno dan Mbak Palen, bagaimana kita ketahui, pelaksanaan ibadah haji tahun ini itu akan dilaksanakan pada bulan Juni, di akhir bulan Juni, yaitu masih dalam puncak-puncak musim panas. Kondisi suhu akan sangat panas sekali, makanya perlu sekali para jamaah untuk mengantisipasi. Dan hari ini kita bahagia sekali, kita melihat bahwasanya sudah mulai ribuan ya embarkasi dari Indonesia sudah mulai berangkatkan mulai kemarin. Dan sampai saat ini kita mendapat laporan bahwa alhamdulillah semua proses penyambutan mereka di Tanah Suci berjalan dengan baik. Ya, dan mereka mulai melaksanakan ibadah khususnya di Masjid Nabawi. Pak Firman, kalau tadi sudah dikatakan bahwa mayoritas yang akan melakukan ibadah haji ini adalah ada puluhan ribu lansia, 63.000 lansia di tahun 2023 ini. Apakah ada persiapan khusus misalkan kepada pihak panitia penyelenggara ibadah hajinya, PPIH-nya, supaya mungkin lebih ada pembekalan tersendiri begitu, Pak Firman? Ya, secara umum skenario yang dilakukan adalah memang peningkatan kemampuan kapasitas daripada para petugas untuk dapat melakukan pelayanan mereka. Dan ada kabar baik yang terakhir kita dengar, Indonesia mendapatkan tambahan kuota sebanyak 8.000. Dan kemarin diputuskan oleh Komisi 8 dan Kementerian Agama, tambahan kuota ini yang untuk jatah haji reguler itu diprioritaskan para pendamping. Jadi insya Allah Mas Reno, intinya lansia ini mendapatkan perhatian yang lebih. Bagaimana bisa mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik. Di samping memang kapasitas petugasnya juga dibekali dengan kemampuan untuk melayani para lansia. Dan kemarin lansia-lansia yang membutuhkan pendampingan mendapatkan jatah kuota. Dan intinya insya Allah para lansia ini adalah orang-orang tua kita yang sudah lama menunggu keberangkatan mereka ke Tanah Suci akan lebih tenang dalam melaksanakan dan ada pendampingan dan juga ada pengawasan dari petugas. Pak Firman, kalau dari koordinasi dengan
pemerintah dari Arab Saudi, ada tambahan fasilitas apa sih yang disiapkan di sana untuk para lansia kita di situ? Ya, secara umum lansia ini bukanlah orang disabilitas. Mereka adalah orang-orang yang mampu melaksanakan kegiatan ibadah secara normal, bisa berjalan, ya. Mungkin mereka perlu agak pelan dalam perjalanan dan sebagainya. Jadi fasilitas khusus tidak ada dari mereka. Namun yang jelas semua proses kenyamanan itu sudah cukup baik di dua tanah suci ini, di dua Masjidil Haram ini. Ya, itu juga menjadi bagian daripada fasilitas ditingkatkan karena bagaimanapun kenyamanan pelaksanaan di dalam masjid, kemudian dalam perjalanan mereka, dan bahkan sebagai Mbak Valen kita ketahui jenis transportasi juga dari rumah tinggal mereka menuju masjid yang kita dengar dengan bus transportasi sholawat juga jenisnya semakin baik, ya. Kondisi bisnya juga lebih mudah untuk naik dan turunnya dan sebagainya. Itu juga bagian pada fasilitas yang mereka selalu tingkatkan. Namun yang menjadi perhatian kita ke depan, kita berharap adalah memang ini adalah tahun pertama kita kembali menjadi normal dalam pelaksanaannya. Kita berharap juga pemerintah dan juga jamaah memberikan masukan yang banyak menjadi catatan-catatan dalam pelaksanaannya nanti agar pemerintahan Saudi ketika melakukan perbaikan-perbaikan ke depan dalam khususnya dalam hal fasilitas bisa menjadi masukan dari mereka karena kitalah sebagai pengguna fasilitas tersebut. Sehingga jamaah-jamaah selanjutnya di tahun-tahun yang akan datang mendapatkan perbaikan-perbaikan dari mungkin berapa masukan dari jamaah yang mereka rasakan dalam pelaksanaan di tahun ini. Baik, Pak Firman, tadi Anda sebelumnya sempat mengatakan bahwa tidak perlu khawatir karena ada pendamping-pendamping begitu yang ditempatkan, juga dari tambahan kuota diprioritaskan juga ada kuota tambahan juga untuk para pendamping. Nah, pola pendampingan seperti apa konkretnya selain tadi dari segi transportasi yang dilakukan terhadap para lansia ini selama perjalanan menuju Arab Saudi, selama di Arab Saudi dan sampai nanti kepulangannya, pendampingannya konkretnya seperti apa? Ya, yang pertama adalah Mas Reno, kuota tambahan tersebut dimaksimalkan kepada lansia yang betul-betul membutuhkan pendamping. Jadi para lansia yang betul-betul membutuhkan pendamping dapat mengajukan pendampingnya dari keluarga terdekat, baik anak, menantu, ya, untuk dapat menjadi pendamping dalam perjalanannya. Sebagaimana kita ketahui, sebagaimana kita punya orang tua, bagaimanapun orang tua kita akan lebih nyaman jika keluarga terdekat hadir dalam perjalanannya. Nah, ini juga ada alhamdulillah 8.000 kuota ini bisa kita maksimalkan. Nah, ini juga bisa diajukan dengan ketentuan-ketentuan tentunya ya, dengan ketentuan-ketentuan yang ada sehingga para jemaah lansia yang tahun ini dipastikan berangkat lebih confident lagi dalam pelaksanaan ibadahnya. Karena para pendamping tersebut tentu akan diprioritaskan pada orang yang terdekat kepada mereka. Nah, di samping bagi lansia yang kebetulan tidak ada pendampingnya, ya, insya Allah kapasitas petugas kita sudah dibekali dengan kemampuan. Mereka sudah diberi training khusus dan kemampuan untuk bagaimana bisa memberikan pendampingan dan perhatian kepada para lansia tersebut untuk dapat menunaikan ibadahnya secara baik. Kalau kita bicara soal lansia, pasti ada saja beberapa yang mungkin punya penyakit bawaan misalnya, tapi juga punya keinginan besar ya Reno ya untuk pergi naik haji. Di sana Pak, bagaimana kesiapannya mungkin rumah sakit atau lokasi-lokasi penanganan kesehatan untuk para lansia kita? Ya, secara umum semua fasilitas kesehatan sudah disiapkan dengan baik sekali Mbak Valen. Kondisi Saudi Arabia insya Allah tiap tahun mereka sudah terbiasa melakukan fasilitas dan melayani jutaan orang. Ya, hanya yang berbeda tahun ini adalah memang ini yang pertama dalam kuota penuh pasca pandemi. Tapi fasilitas kesehatan semuanya sudah siap, termasuk juga fasilitas kesehatan dari Indonesia sendiri. Itu sudah disiapkan dengan baik, semuanya baik di Madinah ataupun di Mekah. Bahkan ambulan dan sebagainya sudah disiapkan semuanya. Gimana? Apa itu fasilitas kesehatan dari Indonesia yang Anda maksud tadi? Ya, Indonesia memiliki petugas-petugas kesehatan dan ada rumah sakit Indonesia yang dalam tahapan memang perlu penanganan darurat atau penanganan awal, mereka bisa dilayani oleh petugas-petugas kesehatan Indonesia dan ada rumah sakit atau klinik-klinik kesehatan Indonesia yang kalau seandainya mereka membutuhkan pelayanan lebih, sudah disiapkan bagaimana koordinasi dengan rumah sakit di Saudi Arabia dan semua pelayanan kesehatan selama di tanah suci jangan dikhawatirkan semuanya adalah gratis karena sudah termasuk daripada fasilitas dan asuransi yang mengcover seluruh jamaah dalam perjalanan mereka.
Oke, berarti tidak ada biaya tambahan yang harus dibayarkan karena sudah masuk dalam semua biaya yang dibayarkan sebelum berangkat ya. Pak Firman, tapi begini, khusus untuk lansia, saya berbicara khusus untuk lansia, apakah sudah terpetakan ini dari 63.000 lansia jemaah haji tahun ini dari Indonesia, apakah sudah terpetakan mereka ada penyakit apa saja supaya nanti pola pendampingan dan pola penanganannya pun juga sesuai dengan penyakit yang dimiliki begitu? Ya, secara umum alhamdulillah 2 tahun belakangan ini proses verifikasi atau medical check up para jamaah sebelum keberangkatan menuju tanah suci sudah dilakukan dengan cara baik dan bahkan dilakukan digitalisasi, Mas Reno. Jadi semua data-data kesehatan, hasil medical check up mereka, kemudian pemeriksaan kesehatan mereka, catatan kesehatan mereka, semuanya berbasis digital semuanya. Dan sudah sangat mudah bagi pihak manapun ketika melakukan penanganan bagi jamaah tersebut untuk melihat riwayat penyakit ya dari setiap jamaah tersebut. Dan itu lebih mudah untuk ditrace dan sebagainya. Ini sebuah kesyukuran bagi kita. Jadi sifatnya kalau dulu masih mengenal dengan buku hijau, buku kesehatan hijau yang dibawa lebih tebal daripada paspor, detail kesehatan mereka, sekarang hanya bentuk dalam kartu saja, bahkan sudah link dengan data visa mereka dan sebagainya. Sehingga ketika terjadi sesuatu dengan para jamaah tersebut, mudah ditrace dan dilakukan penanganan kesehatan yang lebih cepat kepada para jamaah tersebut. Oke, jadi semua usaha sudah disiapkan untuk yang paling baik, terutama bagi lansia kita yang akan melakukan haji. Pak Firman, kita masih ingat kalau Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi juga kemarin mengatakan sudah rindu mau melayani haji dari Indonesia, jemaah haji dari Indonesia. Pak, Anda menanggapi ini sebagai sinyal positif dari Arab Saudi untuk Indonesia? Ada persiapan apa lagi memangnya ke depannya, Pak? Iya. Yang pertama, Mbak Valen, kerinduan haji itu bukan hanya dari kita, dari masyarakat Indonesia yang betul-betul menggebu. Antriannya hampir 6 juta jamaah sudah mengantri untuk bisa berangkat haji. Tentu yang kedua adalah pihak masyarakat Saudi Arabia yang selama ini punya kesan tersendiri terhadap jamaah haji asal Indonesia yang terkesan rapi, kemudian mudah diatur, dan tidak neko-neko dan fokus pada ibadah. Itu kesan mereka. Dan yang paling penting adalah mereka punya kesan bahwa kita adalah masyarakat yang mudah senyum. Dan ini bagian pada dakwah kita kepada masyarakat dunia, kepada Saudi Arabia. Itu Mbak Valen, sebagaimana pengalaman ketika umroh pada saat 2 tahun lalu kita pertama kali dibuka, bagaimana mereka sangat bahagia menyambut kita dengan karangan bunga. Dan saat ini juga pasti kedatangan rombongan pertama di Saudi Arabia disambut dengan karangan bunga. Ya, dengan karangan bunga, kemudian sebagaimana kita ketahui hampir komunikasi mereka kenal dengan bahasa simpel, bahasa Indonesia, selamat datang, kalimat itu luar biasa, mereka dengan senyum. Pak Firman. Bahkan tokoh-tokoh yang ada di sekitar Masjid Haram dan Masjid Nabawi juga mulai bersiap-siap dan selalu berbahagia berapa total jamaah di Indonesia tahun ini akan datang. Baik, Pak Firman, tadi sudah Anda singgung sebetulnya soal tambahan kuota yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Ini mungkin sebagai salah satu bentuk tadi ya, seperti yang disampaikan Valen, salah satu bentuk Kerajaan Arab Saudi tidak sabar lagi untuk menunggu kedatangan jamaah haji asal Indonesia. Makanya ditambahin kuota 8.000 itu. Singkat saja Pak, penyerapannya sampai dengan sejauh ini dari 8.000 itu untuk terpenuhi angka tersebut seperti apa? Angkanya, progresnya? Ya, secara responnya masyarakat luar biasa merespon dengan sangat baik. Bahkan kami di Haji Khusus juga walaupun hanya mendapatkan 640 kuota dari 8.000 kuota tersebut, luar biasa antusias kita. Ya, kita punya komitmen kuat sekali di Ampuri agar tambahan kuota ini dapat dimanfaatkan. Mbak Valen dan Mas Reno, tambahan kuota ini menjadi barometer bagi kita bahwasanya kita tahun depan akan ditambah lebih banyak lagi kuotanya. Tahun ini kita hanya mendapatkan 8.000. Tahun sebelumnya kita mendapatkan 10.000. Karena kita tidak mampu memanfaatkan kuota tambahan tahun lalu, makanya kuota tambahan tahun ini lebih sedikit daripada tahun lalu. Jadi kami di Ampuri dan seluruh asosiasi dan bersama Kementerian Agama telah duduk bersama untuk memaksimalkan kuota ini kepada nomor tunggu selanjutnya. Walaupun waktu keberangkatan sudah semakin mepet, ya, sudah semakin mepet karena sudah mulai ada yang berangkat. Dan Haji Khusus juga sudah akan berangkat, Mas Reno. Insya Allah tanggal 4 Juni nanti, mulai tanggal 4 Juni, rombongan pertama Haji Khusus juga akan mulai berangkat ke Tanah Suci. Nah, saat ini kami bekerja keras untuk memastikan
harapan 8% itu betul-betul habis ya, menjadi confident bagi kita tahun depan agar Saudi Arabia bisa menambah lebih banyak kuota bagi Indonesia. Oke, baik Pak Firman. Jadi sudah mepet sekarang, tapi mudah-mudahan semuanya bisa berjalannya lebih bagus lagi ke depannya, setiap tahun juga makin bertambah kuota haji untuk kita. Terima kasih Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Firman M. Nur sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time.